apapun hasilnya, siapapun yang bayar kita bodo amat bang, siapapun yang bayar kita, tapi itu tidak akan mengubah hasil bang. Itu ada di MOU-nya, jadi tidak bisa mengubah hasil meskipun dia bayar. Maka banyak kemudian bang proyek-proyek kita survei itu banyak yang gagal bang, karena mereka nggak siap dengan MOU itu gitu. Itu yang harus kita tekankan, banyak yang batal juga. Ya, menjadi motivasi. Survei adalah bagian dari informasi yang akurasinya juga belum tentu benar, tetapi tetap harus dijadikan motivasi untuk terus merebut kemenangan. Trump juga rendah sekali aktivitasnya menurut para peneliti. Tapi Trump terpilih. Dulu banyak hal begitu. Artinya bahwa itu tentu ada pengaruhnya. Tetapi pilihan daripada 1.200 orang pada pemilih 205 juta. Itu tidak menggambarkan saya itu. Ada caranya, tapi saya kira juga pasti tidak terlalu akurat. Survei itu, dan saya ingat Pilkada Jakarta kami tidak pernah nomor 1 hasilnya. Bahkan seminggu sebelum Pilkada kami ditempatkan nomor 3. Kami sudah terbiasa ditempatkan nomor 3 dan kami tetap optimis untuk bisa memenangkan dalam sebuah kompetisi. Ini adalah spirit dari warga, ya, bahkan yang dari jauh juga hadir, ya, Depok pinggiran itu hadir dan sebagainya. Jadi kalau dikecilkan hanya ini karena door prize misalnya, itu sangat tidak menghargai dong warga yang sampai pagi-pagi hari mereka datang. Saya nggak tahu nih, yang berikutnya yang akan saya ajukan ini ke Mas Holid juga, menurut Mas Holid mengecilkan juga atau tidak begitu. Depok adalah basis, gitu loh, PKS. Jadi nggak aneh lah kalau misalnya emang ramai yang datang. Gitu. Makassar, Sidoarjo, bukan basis. Malang Raya, Depok. Jadi kita melihat patternnya ini sama. Masa berduyun-duyun datang dan temanya juga sama, ingin perubahan. Jadi apa yang terjadi di Makassar, membludak, kemudian di Malang Raya, di Sidoarjo, dan sekarang Depok, ini konsisten. Jadi inilah yang perlu kita tangkap gitu. Ada yang mengatakan, oh iya nih Depok, karena kebetulan saya warga Depok juga ya, tahu gitu ya, dan memang mengatakan, wah ini Depok basis PKS. Tapi yang datang itu bukan hanya kader PKS. Kami ingin sampaikan juga bahwasanya kami hanya fokus kepada survei yang terjadi di Sumatera Utara. Dan siapa pihak-pihak yang kami curigai yang berada di belakang, ya, di belakang lembaga survei yang melakukan, yang kami duga melakukan manipulasi metodologi dan sebagainya. Terus terang saja, ini sedang kami cari. Maka kami akan masuk entry point-nya melalui informasi gabungan. Kami yakin dan percaya ini pasti akan terungkap. Karena masa Amin selalu tumpah ruah tetapi hasil survei minim. Kenapa? Komisi Pemilihan Umum KPU belum menetapkan jadwal kampanye, bahkan penetapan calon peserta pemilu pun belum dilakukan. Tetapi semua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden telah melakukan komunikasi politik dengan konstituennya. Terbaru dilakukan pasangan bakal calon presiden Baca Pres Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Baca Pres Muhaimin Iskandar Amin di kawasan GDC Depok pada Sabtu 28 Oktober, di mana ribuan pendukung Anies dan Muhaimin dikabarkan mengikuti kegiatan tersebut. Partai pengusung pasangan itu pun berulang kali mengklaim kalau aktivitas politik yang dilakukan calonnya pasti selalu ramai. Pernyataan terbaru berasal dari Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Usai menghadiri diskusi yang digelar di Jakarta Selatan pada Minggu 29 Oktober, disurvei jelek semua, tetapi di jalanan banyak masanya Anies Muhaimin. Itu yang nggak jelas, yang benar mana juga saya nggak tahu, kata Abu Bakar. Kegalauan dari Abu Bakar memang beralasan, soalnya beberapa survei yang biasa merilis tingkat elektabilitas pasangan calon presiden menempatkan Anies Muhaimin di posisi paling bawah. Misalkan saja indikator politik Indonesia yang pada Kamis 26 Oktober merilis elektabilitas pasangan calon dengan hasil Prabowo Gibran 36,1%, Ganjar Mahfud 33,7% dan Amin 23,7%.
Ipsos Public Affair pada 21 Oktober 2023 menyebutkan elektabilitas Anies Baswedan Caimin memperoleh 28,91%, Prabowo Gibran 31,32%, sedangkan Ganjar Mahfud 31,32%. Sementara riset yang diungkap pada 24 Oktober 2023, Alfara Research Center menemukan kalau elektabilitas Anies Mohaimin 19,4%, Prabowo Gibran 30,1%, dan duet Ganjar Mahfud 36,5%. Analis politik Ipsos Public Affair Arif Nurul Iman mengatakan, kerap membludaknya kegiatan yang digelar Anies Mohaimin bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, partai pengusung melakukan mobilisasi agar kadernya bisa hadir. Kedua, karena partisipasi dari warga yang mendukung pasangan Anies Mohaimin. Perpaduan antara keduanya menyebabkan kerap membludaknya aktivitas politik yang dilakukan oleh Anies Mohaimin. Jelas dia saat dihubungi Alinea.id Senin 30 Oktober. Dia pun menyebutkan elektabilitas pasangan bakal calon presiden atau bakal calon wakil presiden masih berpotensi terus berubah. Hal itu seiring dengan meningkatnya aktivitas kegiatan politik yang dilakukan partai pendukung dan pasangan calon. Dia menyebutkan kalau dari survei yang dilakukan pihaknya, elektabilitas Anies Mohaimin telah naik 5% dari sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum KPU belum menetapkan jadwal kampanye. Bahkan penetapan calon peserta pemilu pun belum dilakukan. Tetapi semua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden telah melakukan komunikasi politik dengan konstituennya. Terbaru dilakukan pasangan bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden baca pres Muhaimin Iskandar Amin di kawasan GDC Depok pada Sabtu 28 Oktober, di mana ribuan pendukung Anies dan Muhaimin dikabarkan mengikuti kegiatan tersebut. Partai pengusung pasangan itu pun berulang kali mengklaim kalau aktivitas politik yang dilakukan calonnya pasti selalu ramai. Pernyataan terbaru berasal dari Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Usai menghadiri diskusi yang digelar di Jakarta Selatan pada Minggu 29 Oktober, disurvei jelek semua, tetapi di jalanan banyak masanya Anies Mohaimin. Itu yang nggak jelas, yang benar mana juga saya nggak tahu, kata Abu Bakar. Kegalauan dari Abu Bakar memang beralasan, soalnya beberapa survei yang biasa merilis tingkat elektabilitas pasangan calon presiden menempatkan Anies Mohaimin di posisi paling bawah. Misalkan saja indikator politik Indonesia yang pada Kamis 26 Oktober merilis elektabilitas pasangan calon dengan hasil Prabowo Gibran 36,1%, Ganjar Mahfud 33,7%, dan Amin 23,7%.